Tapi yakin bisa kenain ulti ke KJ? Dalam kata menang ya harusnya yakin sih. Harusnya Bisa bikin KO nggak kira-kira? Ah, ini KO. Tapi tujuan KO tinju ini apa sih sebenarnya sekarang? Uang. Dia lupa sama Tuhan. Oke, selamat datang Paris Fernandes. Mereka bilang gua siapa? Lu halu. Apa kabar? Sang champion HSS 2 Sang champion HSS 1. dan mau yang sekarang. Bion. Iya. Bion. Doain lah aku, Bang. Bion Showbiz 1 ya? Iya, doain ya. Doain. Abang dukung aku kan? Aku netral di sini. Ah, Abang semalam katanya dukung aku. Oh. Tadi sebelum on cam katanya dukung aku. Oh, aku dukung Paris. Hidup Paris Fernandes. Iya. Hidup Kang KJ. Apa? Abang. Wih, gak enak lah udah, aku balik aja nih ya. Abang rupanya udah apa mau. Tapi Riz, ya, kenapa kau tidak se apa ya? Ceria kemarin waktu face to face itu? Ceria kayak mana lu, Bang? Kau kemarin di face to face itu aku lihat tegang. Terus juga penuh dengan tekanan dan Oke. seperti nggak pede. Orang sabar itu disayang Tuhan, Bang. Kita syuting tanggal 11 Juni, berarti which is H-3 Oke. pertandingan. Semangat. Pasti, Bang. Berat badan udah dapat belum? Wah, belum sih, Bang. Waduh. Naud, Bang, tapi bentar lagi dapat. Bang, aku nurunin 10 kilo loh, Bang. Ya, aku waktu itu 8 kilo. Kau 10 kilo ya? Iya, kan banyak aku kan? Banyak kan kau? Which is gaya Wak ngomong. Ya pasti aku lebih capek lah. Udah, Abang kalau dukung KJ udah, Bang. Dukung KJ aja, Bang. Aku nggak enaknya gini, Bang. Aku memang main ke rumah Abang, tapi Abang memang pro KJ juga Lihat kan, kayaknya. di sini udah nggak tegang, di sana tegang banget gitu. Loh, bukan, Bang. Kabar! Enggak, gini. Jadi kan gini, Bang. Itu yang face to face road to untuk main rematch itu sama KJ itu kan kemarin itu dalam kayak mana ya, emosional bener-bener kayak yang bukan dipikir ya, emosional bener-bener ada, udah gitu kayak mikirnya tuh kayak bukan bercanda. Kalau gini kan kita kan nggak ngomongin siapa-siapa. Oh, santai ya, santai. Nggak mau Berarti kita nyerang. pakai bantal dulu biar santai. Iya. Ya. Boleh pakai bantal di Boleh sini. kan, jadi Oke. nggak yang nyerang mentalnya, nggak apa cuman jadi awak ya. Berarti kemarin kena mental? Bukan kena mental juga, jadi Ada kayak kena mental nggak tapi jujur? jujur kena mental. Kena mentalnya ya kenanya yang cuman anak ini kok pede kali gitu aja. PD. Iya. Oke. Tapi kau tahu seberapa kapasitas KJ kan? Tahu, memang dari dulu kan dia staminanya lebih besar daripada aku, Iya. karena dia atlet. Cuman aku semalam itu yang buat memang bener-bener pas ngomong itu seakan-akan nggak ada yang bisa nolong kita di ring kecuali kita memang iya, Bang. Pelatih cuman bisa menyaksikan dan berdoa. Betul. Tapi dia lupa sama Tuhan, Bang. Oh. Betul nggak, Bang? Iya juga sih. Nah, memang betul kita diselamatkan. Kalau bukan dengan kita diri kita sendiri di atas ring, pasti kita bakalan kalah ataupun ada kejadian-kejadian yang nggak terduga. Tapi kan kita punya Tuhan, Bang. Betul. Aku viral setapak mata tiba-tiba viral karena siapa, Bang? Yang di Karena atas. kehendak dari Tuhan kan, Bang. Betul. Berarti baru tuh dijumpakan dengan orang-orang hebat. Kemudian ya kan, Betul, jumpa betul. Bang Indra, jumpa apa segala macam, jumpa Abang, Betul. jumpa Celos, jumpa segala macam dibukakan jalan. Tapi kan dengan kehendak Tuhan, sekejap mata ekonomiku udah mulai meningkat, betul nggak? Iya. Keuangan mulai ada. Mulai cukup lah ya. Mulai cukup, Bang. Maksudnya kayak kalau dulu awak kayak mau makan daging lembu itu harus Daging lembu itu daging sapi ya? daging sapi itu harus nunggu lebaran Idul Haji. Oh iya? Iyalah. Dulu begitu? Iyalah, aku dulu. Karena daging lembu itu kan harga ratusan ribu. Kau dulu gaji paling besar berapa? Ya gajiku 3 juta lebih lah. 3 juta Oke. lebih. Cuman kan kalau misalnya dikeluarkan dalam satu hari itu 100 ribu untuk cuman beli dagingnya aja, otomatis kan itu boros, Bang. Berarti makan di restoran tuh jarang ya? Ya nggak pernah lah, kok jarang. Nggak pernah. Nggak pernah dulu? Pernah kalau diajak orang, kan makan gratis. Oke, Diajak oke. sama bos-bos atau diajak sama kawan-kawan yang mungkin keuangannya Berlebih. pada saat itu lebih di atas aku jauh gitu. Nah, dia lupa sama Tuhan. Itu dia aku yang buat, bukan apa-apa ya. Maksudnya bukan mau menyudutkan dia atau apa, enggak. Aku cuman kayak, aku percaya, aku memang apa adanya lah. Memang kayak gini, makanya cuman, aku tuh cuman kayak manusia biasa yang cuman dikasih sedikit kemampuan. Jadi kalau misalnya dibantu sama Tuhan, bisa menang. Kalau misalnya nggak menang berarti belum rezeki dikasih Tuhan. Iya. Nothing tulus aja, Bang. Nothing tulus. Kan ini udah mulai serius kan? Abang kok mulai tegang? Soalnya menang kalah kan biaran sama. Satu iya, cuman kan secara kita kalau menang pasti kita dibilang orang menang makin terkenal pastinya kan. Iya, di Kayak abang lah, expose-nya dapet abang menang makin mantep kan. Roy Ricardo menang bukan petinju kan sedih.
Betul nggak? Lawannya aktor lagi. Bang Mario. Coba. Kamu nggak tegang ini? Enggak, saya tidak tegang, saya tidak tegang. Aku ininya, kita udah lama kita. Kalau gue sama Paris memang tidak mengkhawatirkan apapun ya. Menurut gue dari segi IQ bertinju dia di atas rata-rata. Tapi yang menurut point of view gue, kekurangan lu cuma satu nih, Riz. Apa bang? Kayaknya stamina lu. Ya kalau dibilang banyak kurangnya bang. Kalau menurut pandangan gue. Iya kalau dibilang banyak kurangnya. Tapi 3 hari lagi udah pertandingan. Ya. Udah berapa persen nih kira-kira? Aku nggak mau bilang 1001%, 101%. Ya kalau dia kan ngomongnya melebihi batas manusia kan. Ya kan? 100.000 lah atau berapa. Optimis mungkin dia. Optimis boleh, tapi jangan terlalu over. Oke. Iya. Ya, apapun yang berlebihan nggak bagus, Bang. Jadi kira-kira berapa persen kau? Ya aku persiapan ya 100%, normal pada orang umumnya. Capek aku nurunin berat badan, capek aku nggak makan karbo, capek aku tiap siang lari. Ya kan, sampai aku turun imun kemarin, sampai sempet drop ya? Sempet drop seminggu bang. Jadi akhirnya kayak ya udah, namanya juga cuma manusia biasa bang. Iya. Mau sekeras apapun, kalau kita kehendaknya nggak ke situ, mau kita gape kayak manapun nggak bakal dapet. Tapi kalau memang udah kehendaknya pasti dapet. Ibaratnya kalau kata orang tua gua, ibaratnya makanan udah tinggal masuk ke mulut itu bisa jatuh dari sendok. Kalau bukan rezeki kita. Itu dia. Nah, jadi kalau rezeki pasti dapat. Iya. Kalau nggak rezeki, kadang juga ada nih kita tiduran di rumah, rezeki datang sendiri. Iya, kayak ada orang hajatan, nganter makanan. Iya. Itu kan rezeki kan tiba-tiba kita tidur. Kita dikejar rezeki kalau kata nyokap gua. Jadi lu harus berbuat baik sama orang, nanti rezeki datang dengan sendirinya. Nah, gitu. itu aku memang ya dari dulu pun ya memang gini ya kurangnya, Bang. Kalau misalnya ya kan kita. Cuma bedanya sekarang udah berduit aja ya. Iya. Daripada dulu, lebih berduit. Iya. Cuman Abang kan udah kenal pertama kali jumpa di bawah Bang Indra sama Abang. Balap-balap, naik motor, naik kereta ya. Trail. Naik kereta trail ya sekarang. Masih bagus kita hubungannya. Minjem duit Abang Limpol boleh ya? boleh. Ujung-ujungnya minjem duit. Nah, ya gitu. Cuman ya aku ya apa adanya aja lah, bertanding, tetap berserah diri kepada Yang Maha Kuasa gitu kan, kepada Tuhan gitu. Tapi optimis menang kan? Optimis, Bang. Siapa yang mau kalah dalam pertandingan? Nggak ada yang mau kalah dalam pertandingan. Ulti. Pasti. Katanya kau mau bikin dia turu di sana. Hah? Mau bikin dia turu. Nah, kalau untuk bikin dia turu itu tidur berarti kan? Tidur. Nah, kalau misalnya untuk itu aku tetap kasih yang terbaik. Aku nggak mau menjanjikan apa-apa di atas ring. Nggak mau yang ronde 1 KO, ronde 2 KO, ronde 3 KO. Nggak mau menjanjikan apa-apa. Karena kan apapun yang terjadi di atas ring, pokoknya aku kasih yang terbaik. The best of Paris Fernandes di atas ring. Lebih deg-degan mana? Waktu kemarin tanding pertama atau tanding kedua ini? Nah, kalau dibilang kita balik ke deg-degan. Iya. Kalau deg-degan dua-dua deg-degan. Iya. Kalau lebih deg-degan mana? Sebenarnya sama deg-degannya. Tapi pasti ada dong. Ada, Bang. Lebih tidak pede atau rasa gusarnya pasti ada dong. Kalau nggak nyaman. Sebagai kita mau menghadiri sebuah acara, apalagi pertandingan nih kan. Nah, kalau namanya deg-degan, Bang, setiap aku pertandingan dari dulu, bukan hanya di Holy Wing, di Beyond, pertandingan amatir ataupun sparring partner sama orang yang lebih tinggi ilmunya, pasti deg-degan, wajar, manusiawi. Kalau nggak gitu nggak punya jantung kan. Iya. Jadi aku cuman kesulitan itu cuma di penurunan berat badan aja kalau tanding sama dia. Iya, karena kan aku ngikutin berat badan dia. Karena kau kan nggak maintain kemarin. Nggak maintain. Nah, nggak maintainnya itu kan kalau dia bilang aku nggak didisiplin. Iya. Yang kemarin di face to face. Aku sebenarnya bukan nggak didisiplin, tapi karena kan memang tuntutan hidup. Iya, tuntutan hidup. Kalau perkara susah ya, Abang juga pernah susah. Iya. Aku juga pernah susah. Cuman kan aku nggak mau siapa yang paling susah kan nggak usah kita bilang. Cuman kan setiap orang perjalanan hidup berbeda. Jadi kesusahan masing-masing. Pasti kesusahan masing-masing gitu. Jadi jalan hidup orang beda-beda. Yang jalani susah aku, susahnya Abang juga Abang jalani, susahnya dia juga susahnya dia yang jalani. Cuman kan aku memang harus memilih pada saat itu tuh jadi atlet atau makan. Ya aku lebih pilih makan. Iya, jadi per bulannya aku dapat kayak kerja kemarin di Karyawan, kalau salah satu minimarket di Indonesia. Jadi kayak kerja dapat uang per bulan, kayaknya rasanya lebih nikmat aja gitu. Bukan karena hal lain, bukan karena aku tuh nggak disiplin karena nikah, karena apa, nggak ada. Kamu umur berapa sekarang? 22, Bang. Jalan 22. Kakak Aji berapa? Sama sih harusnya. 22 juga? Tuaan dia sih kayaknya. Oh. Dia lebih Kakak Aji tua juga ya? Oh ya, Abang kan nggak main sama dia. Aku nggak mau. Tapi kan kalau nggak gini, ya aku di sini di tengah-tengah. Jadi
Alah, Bang, kalau pro KJ bilang aja. Saya Bang. sebagai moderator atau host di sini ya. Orang abang semalam podcast sama Bang Randy, abang dukung KJ kok. Gue di situ melihat perkembangan KJ yang berbeda Iya, dari iya. HSS 1 Iya. pre-match match pertama kali ya. Apalagi pelatihnya memang pelatih gua kan. Iya. Dan lo tahu Bang Vicky. Coach Bang, Vicky. izin, Bang. Ya maksudnya itu karena saya lihat juga Coach Vicky punya IQ yang Bagus, sangat tinggi bagus. gitu ya dalam melatih gitu kan. Nah itu agak tegangnya di situ, Riz. Iya. Ya kan? Apalagi kau nurunin berat badan yang pasti kan lebih sulit Pasti, ya pasti. untuk Makanya- beradaptasi. Iya. Dari badan yang kau segitu sekarang badannya segini itu kan lumayan mempengaruhi stamina pasti kan. Iya. Ya lebih lemes lah pasti kita kalau turun berat badan. Pasti kurang stamina banyak emang. Nah, gimana mensiasati ya? Ya tetap Latihan aja. latihan. Jadi kayak nothing tulus aja lah ini. Berserah diri, Bang. Berserah diri. Iya. Ada strategi-strategi khusus gak? Strategi khususnya ya paling ya pasti main nggak dengan emosi, dengan ketenangan, dengan santai, nothing Kau kan tulus. gampang emosi. Gua mana gampang? Apalagi kalau udah di atas ring. Enggak, Bang. Kata Eh? siapa? Kulihat dari sparring-sparringmu kalau udah kena pukul kencang dikit, kau langsung agak Nah, emosi. gini, ini ku luruskan ini. Nah, gimana? Aku tuh yang sparring partner di depan rumah itu untuk ini semua sobat-sobatnya Bang Royal People. Roy People nih Oh, kan. iya. Jadi aku itu kalau misalnya Sparring. tengok lawan memang. Jadi kalau lawanku memang untuk adu teknik, ya apa teknikku yang punya aku lakuin adu teknik. Tapi kalau yang datang seorang awam kayak yang nggak ngerti tinju tapi penasaran sama tinju, ya aku cuma tek-tekan. Tapi kalau datang memang pengen ngebunuh aku atau memang pengen ngejatuhin aku di situ, ya aku pasti balas juga. Tapi karena aku masih dilindungi sama Tuhan, sama Allah Subhanahu Wa Taala, jadi bisa dia yang tumbang kan gitu. Rata-rata kan gitu. Iya. Ya karena niatnya udah nggak baik kan, datang ke rumah pengen ngancurin aku supaya aku diselamatkan. Akhirnya dia yang tumbang atau Dia yang tumbang. dia yang kena ulti atau kayak mana gitu. Aku tengok lawannya. Kalau lawannya slow-slow aja ya aku slow-slow aja. Cuman kok lawannya wah, awak pun wih ngeri nih mukulnya nih. Ya udahlah, aku mukul juga lah. Lu juga ada pakai power juga. Pakai power juga. Akhirnya ya udah, masih dikasih keselamatan dan ya akhirnya tumbang gitu. Tapi yakin bisa kenain ulti ke KJ? Kalau soal yakin nggak yakin, yang harusnya sebagai orang yang optimis juga dalam Dia bilang kan nggak bakal kena nih. dalam kata menang, ya harusnya yakin sih. Yakin? Harusnya yakin. Harusnya Bisa bikin KO nggak kira-kira? Nah, kalau masalah KO tidak KO ini balik ke rezeki, Bang. Aku nggak mau kayak ini KO main sama aku, nggak mau gitu, Bang. Tetap kayak ya udahlah, aku kasih yang terbaik aja. The best of Paris Fernandes 14 Match Juni. ini bakal jadi the best of Paris Fernandes Di sebelum-sebelumnya. dari sebelum-sebelumnya. Iya. Yakin kau? Nggak tahu kan kalau pertandingan selanjutnya pasti the best lagi kan. Karena kan latihan lagi, Iya, banyak pasti. pengalaman lagi. Tapi di 14 Juni nanti bakalan kasih yang terbaik, the best of Paris Fernandes lah pastinya itu. Nggak Udah mau janji siap? apa-apa. Siap lah, pasti. Udah 3 hari lagi, Bos. Darah-darah udah siap. Siap lah pastinya. Ya itu resikonya kan. Kalau Kasih yang terbaik. kasih Istri yang gimana, terbaik. istri? Ya pasti nangis. Nangis ya? Pasti nangis, namanya juga suaminya kan. Keluarga, mama, bapak, terus orang-orang pelatih ya, termasuk orang-orang. Ada yang khawatir banget gak? Hah? Ada yang khawatir banget? Iya pasti keluarga istri lah, Bang. Keluarga istri. Mama pasti. Iya. Ya kan. Dan aku banyak disupport, Bang. Di Jakarta juga ada yang support kan. Jadi kayak seneng aja gitu, Bang. Banyak yang support, banyak yang seneng. Jadi kayak ya udah, ya aku kasih yang terbaik. Apapun hasilnya, menang rezeki, nggak menang belum rezeki. Udah. Tapi tujuan kau tinju ini apa sih sebenarnya sekarang? Yang pertama kita nggak bisa pungkiri uang. Uang? Iyalah, aku harus hidupin keluargaku dengan uang kontrak tinju, ya kan, Nah. dengan yang support, endorsement atau apa, Sponsor aku gitu ya. konten sponsor, ya kan. Nah, yang pertama pastinya pengennya, karena tahu dari dulu atlet itu nggak ada uangnya, Bang. Betul. Iya kan. Jadi ketika ada tempat yang kayak gini, yang bener-bener bisa ngasilin duit untuk keluarga, jadi bisa mengangkat secara finansial, ya harus dimanfaatin bener-bener. Kalau ada orang bilang aku tanding bukan cari duitnya, jadi kau cari apa? Exposure? Exposure. Iya. Ya pasti juga cari exposure lah, Bang. Lebih pilih exposure atau uangnya? Lebih cari exposure atau uang? Sebenarnya ini Bingung. exposure sih. Exposure. Karena kalau exposure kita tinggi, pasti uang rapat, Bang. Uang Iyalah. money will follow. Iya. Oke. Cari exposure. Oke. Tapi Nah, kan sekarang nih Paris Fernandes kayak gue bilang di kemarin ngobrol sama Randy, lu bisa dibilang pemenang di hati masyarakat ya, terutama di sosial media. Oke, Semua bahasa tuh Inggrisnya people champion. people champion ya. All in Paris, all in Paris, all in Paris. Alhamdulillah, Bang, disukai Kenapa masyarakat. menurut lu kayak gitu? Loh, iya. Apa tanya sama orang ini? Kenapa? Enggak, kenapa menurut lu? Emang apa yang salah dengan KJ gitu? Ya nggak tahu, Bang. Apa Bang mau telepon KJ? Telepon KJ? Besok jangan sekarang. Iya. Besok lah podcast sama dia. Sama Tapi tanya sama podcast. dia.
Ya kalau abang mau podcast sama dia besok Oh, suruh mari iya, gitu. iya. Maksud gue ya aku nggak tahu bang. Apa yang lo takutin dari KKJ? Aku nggak takut bang sama dia bang. Sama sekali dari segi apapun. Iya dia cuma manusia bang, sama aku bang. Aku Oke. takut sama Tuhan. Oke. Iya kan? Ya, maksudnya mungkin dari segi Oh speednya, kalau dari segi powernya atau skillnya atau apa? jaga-jaganya membilang jangan takut lah, ngapain takut sama dia. Iya, maksudnya- Tapi kalau jaga-jaganya antisipasinya Iya, takut apa itu yang kan mau dipukulnya harus diantisipasi, kan? Ya paling jangan emosi sih. Jangan emosi aja kalau bertinju. Maksudnya kau yang takut kena emosi juga? Iya, Ikutan emosi. yang paling kutakutkan pas main di atas ring itu hanya Kontrol. aku terbakar oleh emosi aja. Kenapa emang kalau emosi? Ya abang kalau emosi lah, Orang dipukul pasti emosi lah. ya itu harus dikontrol. Iya kan? Itu dia. Apalagi kena pukul sakit. Itu harus dikontrol. Makanya seperti air aja gitu, tenang. Tenang. Tapi ada yang masuk Tapi ke kan dalam. air dipukul juga car gitu. Iya, kan balik lagi. Balik lagi. Tapi kan perlu waktu, ya itu Iya. dipakai kan balik lagi gitu. Oke. Kemenangan kau waktu pertama tuh real menurut kau? Loh, abang main di mana? Iya di situ. Iya, dia Hollywood Sports Show. Kemenangan abang real atau fake? Kalau aku real. Iya, sama Nggak, menurut dong. kau. Loh, ya fake-nya di mana, Bang? Abang Kan jangan ada yang menggiring bilang, ada yang opini, bilang, Bang. ada yang Jangan bilang. menggiring opini. Ada yang bilang. Kalau kemarin itu kan aku jelas loh di 4 ronde terakhir itu aku ultiin dan itu memang dulu itu aku pengennya itu sparring sama dia itu kan cuman mikir kayak gini. Aku cuman harus bisa bertahan 4 ronde sama dia karena itu kurang lebih persiapan cuma 2 bulan. Sebulan atau 2 bulan aku nggak pernah jadi atlet dan dia masih baru jadi atlet. Dia nurunin berat badan lagi. Jadi cuman bertahan 4 ronde sama dia. Kemarin tuh nurunin berat. Iyalah, Berapa- nurunin berat badan. berapa banyak? Kalau semalam nggak pala banyak, kayak 7 kiloan. Ini sekarang karena aku naikkan masa pukulan di pukulan terkuat di bumi kemarin, alhamdulillahnya juara dan menang, top skor lagi di Celos. Wih, Kan? cair lagi 100 juta ya. Iya, alhamdulillah bang, bisa beli susu bang. Milioner nih ya kan. Belum bang, Mungkin jadi petinju selebriti terkaya sekarang nih. belum lah bang. Amin lah, amin. 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 Andaikan nanti kau, ini kita berandai-andai ya. Ya. Andaikan kau kalah atau kau KO sama KJ. Oke. Apa yang bakal mau kau sampaikan? Kalau misalnya aku kalah ataupun KO sama Iya. KJ, ya berarti rezeki dia bang. Rezeki dia. Iyalah, mutlak kehendak Tuhan rezeki dia, ya kan? Tidak ada kebencian berarti ya? Nggak ada dong. Nggak ada. Kita kan di bawah ring itu selalu santai. Tapi ketika di atas, kalau kau nggak mukul, aku yang mukul. Kalau aku nggak dipukul, aku yang mukul. Kan gitu. Iya. Ah. Kalau kau menang, Ya kalau menang rezekiku. cuma mau ngomong rezeki doang gitu. Hah? Apa yang mau disampaikan kira-kira? Ya kalau aku menang ataupun kalah, aku cuma mau bilang banyak yang singgung di kontenku itu aku cuman petinju TikTok yang kampungan, cuman petinju yang nggak tahu basic, cuman petinju yang ngelawan orang-orang yang nggak tahu basic tinju. Tapi di sini bisa aku kasih tahu sama teman-teman semuanya di sini kalau aku rezeki menang, inilah memang rezekiku. Udah gitu kalau misalnya tentang konten-kontenku yang mungkin sparring sama orang awam, ada yang ini apa segala macam, sebenarnya itu melakukan edukasi agar apa? Agar nggak banyak orang yang tawuran di jalanan gitu. Jadi kalau misal dia mengenal bela diri tinju, alangkah baiknya dia ikut camp ataupun ikut jadi atlet ataupun dia latihan untuk bisa sparring di tempat-tempat tertentu kayak lomba boxing di semua kalangan olahraga ya. Tapi khususnya kalau aku di boxing itu kayak ngarahin anak muda kalau misalnya kalian bisa boxing jangan di jalanan. Nah, lihat kan kalau orang jalanan main sama petinju, kalau yang nggak ada basic main sama petinju akhirnya bisa petinju yang menang. Karena apa? Karena nggak ada basic gitu. Jangan sok jago. Karena di atas langit masih ada langit. Kadang-kadang itu yang mau aku sampaikan kadang-kadang. Cuman kadang-kadang banyak orang yang nggak apa ya? Nggak sampai. Nggak pesannya. sampai gitu. Iya, iya. Nah, jadi aku pengennya gitu. Jadi nggak ada orang yang tawuran. Jadi kalau memang kau memang punya mental yang bagus, sering berantem di luar, sering tawuran di sekolahan, buang-buang duit mamanya kan. Kalau mukulin anak orang, mendingan kau ikut olahraga positif. Olahraga tinju ya. Iyalah jadi atlet ataupun buat Lebih kau jelas. lebih jelas buat akun TikTok, mana tahu kemungkinan bisa main di Beyond. Iya, iya. Ya bisa dapat uang, bisa dapat exposure, bangga orang tua. Kan kita nggak menutup Bonusnya kemungkinan. banyak ya. Nggak menutup kemungkinan. Makanya itu sih yang pengen aku bilang. Jadi jangan berantem di jalan gitu ya. Iya, udah gitu kalau yang nyinggung-nyinggungnya petinju, aku cuman petinju biasa, memang petinju biasa, Bang. Yang lebih jago daripada aku banyak, yang Iya. lebih spesial banyak, Bang, di Indonesia ini, Bang. Aku juga nggak ngejatuhin tinju, malah aku pengennya tinju ini naik lagi di Indonesia, ya kan? Banyak yang lebih jago daripada aku, Bang. Oh banyak juga yang Banyak lah, Bang. yang maksudnya ngejatuhin kau juga. Banyak yang nggak suka, Bang. Banyak yang nggak suka karena aku buat konten tinju. Kenapa? Karena apa? Karena
Aku nggak pernah nantangin orang bang di boxing bang. Aku pun kalau misalnya datang ke camp orang, aku pengen belajar sama orang itu. Ya kalau aku kalah, ya berarti aku belum cukup ilmuku untuk main tinju itu. Ya kalau aku menang, aku evaluasi lagi di mana kesalahannya untuk aku bisa ke camp-camp selanjutnya. Gitu. Jadi tujuannya sebenarnya bukan buat show off ya? Bukan Buat show jago. Ngapain bang? Kadang-kadang apanya gitu. Tujuannya Paris selain mengedukasi cuma buat dapat AdSense. Dengarkan itu, saudara-saudara. Betul? Loh, kan berguna bagi orang banyak. Betul kan? Makanya Betul. selain edukasi, Dapat duit. dapat duit. Nah, Bener nggak? Betul lah. Di tempat yang betul. Betul memang. Betul kan? Betul. Dapat Nggak AdSense salah dapat kan aku uang. ngomong. Dapat AdSense dapat uang. Nah. Nah, kalau kemungkinan aku dapat uang ini yang awalnya aku sparring di Paping Block, kan aku ada punya duit untuk buat ring, Iya. untuk buat camp, untuk Iya. buat sanggar di Binjai. Iya, iya. Kan berguna. Jadi plan kau apa nih setelah nanti misalkanlah kau menang nih ya? Iya. Apa nextnya dari Iya. Paris Fernandes? Menang ataupun kalah, aku pasti bakalan kalau ada rezeki udah ada. Aku mau buat camp lah, khususnya di kota Binjai. Wish. Jadi supaya apa? Supaya karena gini loh bang, aku satu nggak ada tempat camp latihan aku khususnya di Binjai. Oke. Ada di Sasana Lima Sundi, Sasana coach aku sekarang, Bang Iya. Azmi yang sekarang ikut aku Iya. di sini. Cuman kayak kami pengen gebrakan baru sama-sama gitu, ada camp di Binjai. Jadi kalau ada yang orang mau latihan bisa. Kalau memang ada yang memang niat kali jadi atlet juga nanti bisa kita pelan-pelan untuk kenalin, bantu. Karena kan kadang-kadang gini bang, kita udah susah payah untuk jadi atlet tinju, tapi ketika kita tidak dikenal orang, maka kita tidak dihargai bang. Betul. Nggak dihargai kita karena kita nggak terkenal ataupun nggak dikenal. Makanya kalau misalnya ada yang berpotensi seperti itu kan, kalau bisa aku mengenalkannya keluar dan bisa ngubah dia ataupun bisa sedikitnya bisa ngubah lah, dikenal sama orang, udah gitu bisa ikut tanding, lebih dihargai sama orang, bakat dia itu. Iya, Kadang-kadang itu sih yang aku pikirin, karena aku juga dulu gitu bang. Ketika kita nggak ada nama, ketika kita nggak punya exposure sama sekali, jangankan kita mau dihargai orang, ditengok pun kita nggak bang. Walaupun kau punya potensi ya. Walaupun kita punya potensi, Iya. walaupun nggak banyak potensinya. Iya. Nah, tapi ketika kita udah punya nama, udah terkenal, walaupun potensi kita nggak ada, tapi kita tetap dihargai orang, bang. Iya, karena orang tahu kau ya. Iya, karena itu yang aku rasain dari dulu sampai sekarang, itu apa yang aku rasain. Makanya ketika aku udah mulai ada nama, ketika aku udah mulai dihargai orang, alangkah pentingnya ketika aku berguna bagi orang-orang yang membutuhkan kayak aku dulu. Iya. Itu sih. Wih, kok agak serius ngomongnya? Makanya nih. Sorry, agak dari kebawa. hati banget. Agak kebawa, Bang. Ini dari hati, ini Agak dari kebawa, hati. Bang. Sorry, Kemarin Bang. soalnya tidak bisa mungkin menyampaikan. Agak kebawa, Bang. Sorry, Bang. Hati. Sorry, Bang. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sorry. Nextnya kira-kira kalau lu menang ataupun kalah, Oke. ada event berikutnya, nggak mungkin dong lawan KJ lagi dong. Ya nggak mungkin. Cuman aku pengen ada petinju asal Filipina, Bang. Namanya Salpapi. Pacquiao. Salpapi. Oh, saat papi, tiktokers Ada. juga. Iya. Mungkin lah lawan dia. Nggak tahu ya, kalau rezeki dan promotor Bion bisa bawa ke sana, aku pasti persiapan mateng untuk bisa. Berat badannya jauh, Riz. Ya itu kan kita nggak tahu. Kalau kemungkinan, ya mana tahu aku bisa mengharumkan nama Indonesia sebagai petinju kampung, Iya. berasal dari kampung, tiktokers kampung, tapi bisa mengharumkan nama Indonesia dalam ajang kompetisi tinju, bawa bendera Indonesia, kan kita nggak ada yang tahu bang. Lawan saat papi. Lawan Salpapi. Pengennya jumpa sama Salpapi. Oke. Itu sih. Kalau di lokal-lokal? Lokal. Nah, kalau yang lokal ini agak-agak ini aku bang. Agak-agak takut nantang aku bang. Kepengen itu kan bukan berarti. Ya kalau di nantang. lokal ini aku pengen belajar, sama-sama belajar pastinya ya. Kalaupun ada pertandingan ataupun kayak mana, itu evaluasi dalam diriku juga. Ya pastinya siapa lagi kalau bukan Ali Haidar kan. Ali Haidar. Karena dipasang-pasangin terus kan bang. Iya. Jadi Nanti kayak kau takut sama Ali kan? iya terus terang bang. Dari segi fisik, segi stamina, segi EQ aku kalah sama dia. Oke, kau mengaku itu. Iya. Tapi kenapa kau nggak takut sama KJ? Ya karena kalau Fisiknya mirip siapa? KJ sama Ali. KJ memahami tinju 3 bulan ini bang. Oke. Ali Haidar berapa tahun bang? Beda. Walaupun aku memang hitungan tinju latihannya kenalnya dari 2017-2018, tapi vakum. Jadi latihannya paling nanti kalau ada pertandingan 2 bulan kayak kemarin ini 2 bulan. Bukan atlet beneran lah ya. Bukan atlet beneran gitu. Iya. Nah kalau Ali Haidar, dia kan memang atlet. Walaupun kemarin ke Jurnas menang juara 1. Iya. Dan dia sparring sama KJ yang untuk pertama kali ya, beda sama sekarang ya. Yang pertama kali
Pertama kali ya? Ya pertama kali tengok KJ Iya. sama dia. Banyak yang bilang jadi Samsa kan? Kenapa? Karena beda, dia basicnya memang Muay Thai. Kuakui, aku kalau main Muay Thai sama KJ aku putus. Pasti kalah. Pasti kalah dong, karena aku nggak bisa kaki. Kau nggak berani berarti? Aku nggak berani. Kalau Muay Thai. Dikasih waktu 3 bulan? Nah 3 bulan nggak bisa bang latih kaki bang, setahun minimal. Setahun? Kalau setahun berani? Berani. Karena kan ada proses latihan. Oke. Nah kalau ngelawan dia di boxing dan dengan pemahaman 3 bulan dia di boxing, ya harusnya bisa. Berarti kan kau ada keunggulan, kau sudah memahami boxing lebih dulu ya di sini. Lebih dulu aja kan? Iya. Lah lebih dulu, tapi tidak dengan latihan yang rutin. Oke. Nah, makanya yang aku kalahin tuh sama si KJ sekarang tuh ya pasti dari segi postur badan, dari mulai petak tahu dia, serat otot dia, stamina dia pasti aku kalah. Kita memang nggak bisa akui itu. Tapi apapun ceritanya, yang keputusan di atas ring beda. Kita perlu mental. Walaupun nanti kau kalah, tapi kau merasa kau menang, kau terima ya? Terima lah bang, Terima. karena kan keputusan Semua keputusan wasit keputusan ya? juri itu Juri. memang udah valid kan, memang udah Iya. nggak bisa diganggu gugat. Iya. Sama kayak kita hijau kabul nikah kan, Iya. nikah ya nikah, sah ya sah kan gitu. Apapun hasilnya, kau akan terima Apapun hasilnya aku pasti terima. tanpa komplain ya. Tanpa komplain, yang pasti aku bakal kasih yang terbaik, nggak mau janji banyak-banyak, itu aja. Kalau celebrity match itu menurut kau 1 miliar itu wajar atau enggak Maksudnya untuk di Indonesia? 1 miliar. Bayaran seorang fighter 1 miliar untuk celebrity fight Oh itu kayak pemain luar. enggak, misalkan artis Indonesia gitu mau main tapi dia minta bayar 1 miliar untuk kau, menurut kau nih, kau kan udah berkecimpung. Mahal kali. Aku mau Menurut lah, siapa kau- yang mau bayar tuh bang? Makanya menurut kau itu masih masuk akal atau enggak? Kalau pertandingan kita untuk event-event tinju memang bertahan bertahun-tahun ya, bertahun-tahun bertahan, udah gitu euforianya, exposure-nya sebesar luar, bisa, nggak apa-apa. Untuk sekarang ini Tapi kalau untuk sekarang ini kayaknya, belum ya. siapa yang mau bayar bang? 1 M bang. Kalau ada yang mau buat aku dibayar 1 M mau bang. Ya kan aku pulang ke Binjai aku bisa. Harus artis besar dulu mungkin. Oke, ada yang minta emang? Nggak tahu, ini kan kita lagi berandai-andai gitu. Kalau misalkan 1 miliar ada artis masih masuk akal. Ini kan masih banyak yang Oh banyak kali lah bang. kayak gini, pasti banyak yang bilang Paris sekarang udah kaya bayaran tinju. Oke, ya nggak sampai 1 M bang. Banyak kan? Itu yang tanding berpikir berapa kau kali? tuh udah banyak duit dapat dari tinju. Banyak. Apalagi euforianya besar banget. Iya, banyak. Tapi berarti 1 miliar itu belum masuk akal ya sekarang ini. Kalau sekarang kayaknya enggak lah bang, itu ada Even dia artis besar. artis besar kali memang apa cuman Ya, artis besar, misalkan ya kita ngomong, kita nggak tahu siapa artis besar minta 1 miliar, menurut kau itu masih masuk akal nggak untuk diselenggarakan event tinjunya? Oh nggak usah dia, aku aja yang main minta 1 M aku. Kau kan belum artis besar. Oh iya juga ya. Oh iya ya. Banyak kali tuh bang mintanya bang. Belum bisa ya menurut kau Belum ya? bisa lah bang, banyak kali tuh bang. Karena kan yang dibayar bukan cuma 1 orang ya? Iya kan banyak faktor. Udah gitu. Kecuali mungkin cuma 1 fight itu doang kali ya? Satu fight memang betul-betul gila, bener-bener kayak kejadiannya kayak Mayweather misalnya ngelawan UFC siapa itu Bang McGregor. Nah itu kalau misalnya di sini terjadi di Indonesia bayaran 1 M nggak apa-apa kan gitu. Lebih malah. Lebih malah kan Iya itu kan? soalnya euforianya kan dunia. Iya. Apalagi ini nasional kan, ada nggak yang support kayak gitu ada? Nggak tahu aku belum pernah bikin kan. Aku juga nggak tahu kan, maksudnya ya kalau dengan nominal itu ya banyak kali sih. Belum ya? Banyak lah. Masalahnya kalau ada yang buat ya mendingan aku aja. Mas. Nggak usah, kalau aku juga mau. Ya udah makanya duitnya untuk aku aja gitu daripada untuk abang kan udah kaya. Waduh, amin ya Tuhan. Aku juga amin. Oke, good luck buat Paris dan KKJ di match. Mudah-mudahan ya, gue cuma pengennya nggak ada yang cedera atau dapet efek yang berbahaya. Karena tinju itu once lo masuk ring tidak ada lagi nama kata bercanda. Mudah-mudahan mereka bisa beres tanding, kalah menang biasa, tapi bisa pulang dengan selamat ya. Itu yang paling penting sih, karena terutama Paris nih juga udah punya anak. Gue kemarin banyak yang nantang tinju lagi, maksudnya kayak ngajakin ya. Cuma gue mikir anak gue ada 2. Iya. Terlalu banyak resiko. Karena saya bukan petinju kan. Iya. Betul ya? Udah gitu dari umur kan abang udah 30-an kan? Iya, udah 30 ke atas Kalau ya kami kan. kan masih 20-an kan? Udah 20-an dan Sebenarnya resikonya kan sama aja. tapi kan maksudnya ya begitulah. Jiwanya. Kalau lu kan udah dari 2017. Kalau gua kan maksudnya bener-bener serius tinju Hype-nya kan tuh- belum terlalu lama gitu ya. Kita di belakang layar aja. Iya. Membantu teman-teman menjadi petinju yang sukses. Ya, oke Riz. Bang Roy. Thank you ya. Siap Bang Roy. Good luck. Terima kasih banyak. Wah, Doain. Ini kok keringetan semua. Memang aku keringetan orangnya bang. Kan pakai jaket tadi. Oh, iya. Aku kan mau pakai kaos tadi kemari. Cuman biar nampak keren pakai jaket lah. Yo, udah six pack belum ya? Jangan dibuka lah bang. Aduh. Nanti ria bang. Nanti lihat aja ya. Ya. Tanggal 14 Juni. Alright, kalau signing out, Paris signing out. Gerak. Gerak.